Siapa pahlawan terbesar dalam hidup kamu dan kenapa dia? Pastinya sih orang tua ya. Jelas orang tua aku, ibu aku sendiri sih. Diriku sendiri. Jelas orang tua ya. Diri aku sendiri. Tentunya ibu aku ya. Perjalanannya panjang, yang bisa membuat aku seperti ini adalah ibuku. Saya melakukan semua ini buat saya sendiri dan pemikiran saya sendiri. Pengorbanan ibuku dari aku kecil sampai aku sebesar ini itu nggak main-main pengorbanannya. Pernah nggak kamu takut suatu hari nanti harus hidup tanpa mereka? Dan menurut kamu, tanpa mereka, kamu akan jadi seperti apa? Perasaan takut tanpa ada mereka itu jelas. Tapi kalau ditanya mau jadi apa, itu belum kepikiran sih. Karena itu susah untuk dibayangkan. Kalau buat soal hal yang kayak gitu, pastinya ada rasa takutnya banget. Karena jarang banget sama orang tua. Karena waktu itu aku juga hidup sama mbah, terus kembali lagi untuk sebesar ini masih sama, ditinggal sama uak lagi, nggak bener-bener sama orang tua gitu tuh sepenuhnya tuh nggak selama sebesar ini kayak gitu. Pastinya takut lah ya kehilangan mereka ya. Pasti kalau aku kehilangan mereka pasti bakal susah ya. Walaupun kayak aku kadang ngerasa kalau aku disuruh ini, suruh itu, kadang aku kayak apa ya, ngedumel gitu loh, kayak kenapa sih harus gini, kenapa harus gitu, padahal kan aku udah gede, aku harus bisa sendiri. Tapi kalau aku kehilangan mereka, aku nggak bisa, aku tetap masih butuh mereka. Apa sih pengorbanan terbesar atau hal terbaik yang pernah mereka lakukan buat kamu yang akan selamanya kamu ingat dan kamu akan rindukan kelak? Banting tulang, cari uang buat biaya hidup saya. Kalau ibuku, tentunya pengorbanan terbesar beliau adalah ketika melahirkan aku, karena aku tahu pengorbanan beliau melahirkan aku itu sangat amat besar. Dimana kondisi ibuku itu dulu sampai benar-benar buruk, tubuhnya semuanya bengkak, nggak bisa jalan, nggak bisa melihat. Kalau jalan juga harus meraba dinding. Dan ketika dulu ibu melahirkan aku, dia kehilangan banyak darah. Sampai orang tua dari ibuku, alias nenek sama kakekku itu, disuruh tanda tangan surat di mana mereka harus setuju kalau cuma ada salah satu dari kita yang hidup, antara ibuku yang meninggal atau aku yang meninggal gitu. Mungkin lebih takut buat kehilangan jati diri sendiri ya, karena untuk sampai saat ini pun aku masih mencari jati diri. Aku ini mau dibawa kemana dan jadi seperti apa. Mengorbankan keinginan waktu seperti anak-anak lainnya. Karena semakin bertambahnya usia, semakin realistis ternyata keinginan yang dulu kita impikan harus karena suatu keadaan akhirnya kita kesampingkan keinginan yang dari dulu kita inginkan. Terus untuk waktu aku lebih milih untuk sebisa mungkin kalau masih ada
yang bisa dikerjakan, aku lebih milih untuk mengerjakan itu daripada harus buang-buang waktu. Apa kamu merasa kamu udah cukup hadir untuk mereka selama ini? Belum. 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 Belum sama sekali. Itu belum ada apa-apanya dibandingkan orang tua itu mendidik aku dari kecil sampai sedewasa ini. Mungkin belum, karena emang dari kecil jarang banget ngobrol sama orang tua saya. Cuman kalau ibu saya tuh dia membantu saya seperti di belakang layarnya. Jadi dia diam-diam masih bantu saya. Belum. Karena kadang aku juga sering ngeliat ya ibu aku, bapak aku itu kadang kalau misal aku keluar kamar nih tiba-tiba ngeliat mereka tuh kayak lagi capek banget gitu sampai dia lihat mereka nangis itu aku kadang ngerasa aku juga belum bisa bantu mereka jadi kayak ya sedih aja ngeliat mereka kayak gitu. Kalau kamu bisa minta maaf untuk satu hal ke mereka, itu untuk apa? Maaf belum bisa jadi seperti yang diinginin orang tua. Minta maaf untuk ego saya sendiri dan minta maaf untuk untuk belum bisa wujudin apa yang diinginkan. Kalau Maaf kalau aku belum bisa menjadi anak yang baik, anak yang bisa menolong ibu, membantu ibu dan semuanya. Intinya minta maaf kalau aku belum bisa menjadi anak yang terbaik buat ibu aku. Gitu. Minta maaf karena belum bisa membahagiakan mereka sampai detik ini sih. Ada satu aku pernah buat kecewa ibu aku sama bapak aku. Aku bohong dan aku mau maaf buat bapak sama ibu kalau aku pernah buat kecewa kalian, aku bohongin kalian dan ya orang tua itu paling nggak suka kalau dibohongin anaknya. Aku mau minta maaf. Saya mau meminta maaf tentang ego saya sendiri dan juga perkataan saya, perilaku saya yang emang nggak baik di depan orang tua dan itu emang saya ngerasain sendiri. Cuman saya bakal meminta maaf sekali untuk ego saya sendiri dan orang tua saya. Yang pastinya aku mau minta maaf soal perilaku saya atau kelakuan saya yang udah dilakuin sebelumnya maupun kelakuan aku sih bener-bener udah kelewatan batas kayak gitu. Aku sempat bikin kecewa pada waktu itu dan itu adalah dimana aku bikin orang tua aku itu bener-bener nangis itu dan emang gak enak banget kalau buat orang tua itu kecewa. Jadi buat kalian jangan sekali-kali buat orang tua kalian itu kecewa kayak gitu. Itu hanya pengalaman, jadi jangan diulangin lagi lah untuk diri aku sendiri. Gitu. karena sebagai anak juga aku kan tidak sempurna ya. Aku minta maaf sama ibu karena belum bisa membahagiakan ibu sepenuhnya, belum bisa jadi orang yang hebat. Perjalananku juga masih panjang. Anggap hari ini adalah kesempatan terakhir kamu untuk mengatakan sesuatu ke orang tua kamu. Kamu mau bilang apa? Aku mau ngucapin terima kasih sebanyak-banyaknya karena ya udah benar-benar support dimana meskipun itu supportnya dari kejauhan kayak aku minta sesuatu gitu tuh kayak diusahain kayak gitu. Pastinya terima kasih udah mau ya bertahan sampai sekarang lah, masih tetap menjaga keharmonisan ini dan terima kasih juga udah selalu ingetin aku, udah selalu nasihatin aku dan juga aku juga mau bilang ibuku jangan ngerasa gagal dalam mendidik aku.
Terima kasih Bu, selama ini telah membantu saya di belakang layar mungkin. Meskipun jarang ngobrol, cuman untuk urusan membantu permasalahan dan lain-lain, ibu saya tetap nomor 1. Mau bilang terima kasih ke ibu karena udah jadi ibu yang sangat amat hebat, kuat. Udah jadi satu-satunya orang sejak aku TK sampai aku sarjana yang membiayai kuliah aku. Aku nggak tahu cara ibu cari uang itu gimana. Tapi anak-anak ibu semuanya sarjana, walaupun cuma ibu yang membiayai. Sehat-sehat terus untuk ayah dan ibu. Kalau kamu bisa mendeskripsikan ibu kamu dalam satu kata aja, apa itu? Cinta. Love you. Terima kasih banyak buat kalian berdua, kalian orang tua yang benar-benar hebat mendidik aku sampai sebesar ini. Aku bangga untuk jadi anaknya ibu. Saya bakal berterima kasih sama diri saya sendiri karena saya masih kuat sampai sekarang, meskipun ya badai berlalu lah, jelas lah. Cuman sampai sekarang masih tetap berusaha dan juga mau memperbaiki diri selamanya. Bangga karena belum tentu orang lain bisa seperti aku. Meskipun setiap hari ada aja struggle-nya, tapi secara tidak langsung itu menjadikan kita lebih baik dari hari ke hari karena kita sudah bisa melewati struggle-nya setiap hari atau rintangan-rintangan yang kita hadapi setiap hari itu bisa jadi buat kita jadi lebih baik lagi ke depannya. Jadi terus melangkah, nggak usah berhenti, coba aja. Nanti toh juga itu kembali lagi ke diri kamu sendiri.